Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Saya masih menemani Anda, ya. Seperti janji kami di feed, ya, bakal ada ingatan baik. Again, kecenderungan kita yang suka lupa, cepat lupa ini, kita mesti jadikan kebaikan Tuhan sebagai ingatan baik yang bisa diceritakan. Hari ini tuh berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Pastor Yoga Aditya. Iya, karena beliau sekarang jadi pastor ya. Ini ada di jauh, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama mau sapa dulu, Pastor Yoga, apa kabar? Halo, India apa kabar? Baik, puji Gimana suara Tuhan. saya jelas kan? Jelas ya? Suaraku Jelas, jelas ya? yes, jelas. Tuh kan, Oke. penyiar banget. Good sorry, kayak kayak throwback inget dulu ya. Pertama kali pertama kali saya sebagai nggak tahu kenapa nggak pernah dengerin radio yang disebut dengan radio rohani, jarang. Tapi suka dengerin radio, cuman nggak pernah. Pertama kali denger radio rohani itu karena ada em, saya dulu sebutnya tuh Yoga dan Ray karena nggak ngerti. Sekarang Pak Ray sama Pastor Yoga. Gimana dong? Setelah di radio baru kenal tuh kan. Saya pernah culik beliau juga waktu saya belum di Radio Good News, ada radio beda. Tahu lah ya radio mana, nggak usah disebutin, dalam hati saja. Yes. Tuh tau nggak sih Pastor dulu waktu di radio yang saya mengidolakan yang ada di depan saya ini, itu tuh ada acara tutup tahun, tau nggak? Cerita dikit ya sebelum dia Hmm. cerita. Itu ada acara tutup tahun, lalu eh, mau ikutan, dibela-belain ikutan tutup tahun ibadah pertama. Sampai sana acaranya udah bubar, tau nggak? Bareng-bareng sama teman-teman. Kasihan deh lu, kata, iya ampun. Ya udah nggak bisa ketemu, tapi Tuhan baik, finally ketemu juga karena saya juga nggak pernah bayangin bisa di radio. Oke, itu sedikit cerita, ya ampun curhat. Ingatan baik juga berarti itu ya? Ingatan baik, bener banget. Apa ya, Tuhan tuh baiknya gini, sesuatu yang tidak saya bayangkan bakalan ketemu gitu kan. Ketemu, ini pun sekarang di radio begitu. Circle-nya tuh, ternyata dulu nggak kebayang bakal ketemu di sini. Itu. Dan hari Oke. ini, Pastor Yoga, apa sih yang mau dibagikan buat Genius Family semua, ya kan? Seperti yang kita lihat ini sekarang jadi berkat bagi banyak orang, pasti ada behind the scene ya. Nah, Pak Sriga mungkin boleh disampaikan apa yang ingin diceritakan. Oke. Yes, Oke, pertama-tama mungkin Good News Family ya, betul ya. yes, good family. Oke, selamat selamat pagi Good News Family dan juga kebetulan masih di bulan Januari, jadi selamat tahun baru, Iya, selamat Natal juga. Selamat ketemu dengan saya. Saya pernah siaran di Good News dulu, dulu banget ini pernah. Cuman Pandanaran. sekarang Pernah isi opening sama closingnya juga. Oke, perkenalkan nama saya Yoga. Saya asalnya dari Semarang, tapi Oke, sekarang Semarang ya? asli Semarang. Jadi Oke. sekolah di Semarang, SMP, SMA, kuliahnya enggak. Mhm. Nah, jadi asli Semarang nih, asli Semarang. Yes. Tapi sekarang saya berdomisili di Kalimantan Tengah, di Mhm. Kabupaten Murung Raya. Jadi itu sebuah kabupaten kecil lah, cukup jauh, 12 jam, sorry, 12 jam dari Banjarmasin, jalan Hmm. darat, atau 8 jam dari Palangkaraya. Nah, dan juga bersyukur hari ini saya melayani di CKI Borneo Shalom namanya. Saya Mhm. jadi gembala di GKI Borneo Shalom. Nah, kalau bicara masalah ingatan baik ya pasti ingatan baik itu dimulai sejak saya kenal Tuhan ya. Betul ya. Yes. Saya kenal Tuhan itu tahun 2000. Jadi Mhm. sebenarnya saya juga backgroundnya juga sama dengan teman-teman yang sebelumnya mungkin pernah cerita di tempat ini. Ada Mhm. teman-teman dari Rumah Damai. Ya. Background kami nggak jauh-jauh beda lah. Intinya kalau kalau bicara hal-hal yang buruk, hal-hal yang enggak, ya Aha. rata-rata sama gitu. Tapi kami bersyukur bahwa sejak tahun 2000 saya masuk ke Rumah Damai, tahun 99 akhir sih. 99 Mhm. akhir saya masuk ke Rumah Damai dan sejak di situ saya kenal Tuhan. Nah, di situ sepertinya ada memori baik lah, ingatan baik Asik. yang Ya. Tuhan kerjakan dalam hidup saya gitu. Jadi di situ mulai ada banyak hal baik yang Tuhan lakukan.
Tapi yang pastinya sebelum sebelum saya menceritakan ingatan baik, saya berdoa bahwa ingatan baik itu selalu ada ya, nggak cuma yang dulu, nggak cuma oh Betul. dulu Tuhan itu baik, dulu Tuhan Iya. itu Mm-mm. dulu tuh. Bahkan sampai sekarang kita berkata kan dulu, sekarang dan sampai selamanya Tuhan itu baik Yes. gitu. Jadi Mm-mm. kalau ingatan baik itu ya, saya percaya setiap kita, saya berdoa juga setiap kita selalu apa ya, menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah gitu. Mm-mm. Jadi awalnya dulu saya masuk rumah damai karena keteledoran saya, karena kenakalan saya, akhirnya saya masuk Ah, ke rumah damai dan di situ mulai kenal Tuhan, di situ mulai kenal Tuhan dan di situ saya mulai mulai belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan tuh ya mulai kenal seperti layaknya di asrama lah ya, ya, bangun pagi, doa. Awal-awalnya mungkin saya bilang, aduh, ini apa ya? Sesuatu yang kayaknya kok nggak penting belum banget pernah gitu ya sebelumnya. kan. Tapi by the way, Pastor Yuga juga dibesarkan di apa namanya, keluarga yang kenal Tuhan ya, pastinya itu mana? Enggak. Jadi Oh enggak, jadi oke. waktu di keluarga saya itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Oh, papa dari oke. agama seberang, Mhm. mama saya dari Kristen gitu, dan saya dulu juga dari agama seberang Mhm. gitu. Nah, terus Oke. karena kenakalan saya sampai akhirnya ya mungkin waktunya Tuhan ya. Kalau kita Yes. bilang waktunya Tuhan menangkap kita, waktunya Tuhan apa ya, membuat kita bertobat, yaitu tahun 99 akhir. Akhirnya saya mau, ya udah dah, saya masuk ke rumah damai, Mhm. biarpun mungkin berbeda kan dengan saya punya ajaran agama, tapi di situ saya mau, Mhm. ya udah, oke. Saya juga nggak tahu kenapa, saya Yes. percaya itu semua apa ya, kerja Tuhan lah, itu semua Mhm. kerja Tuhan, dan akhirnya saya bilang, "Oh, oke deh, saya mau masuk rumah damai gitu." Dan akhirnya saya masuk rumah damai, di situ saya mulai kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Tapi Oke. tentunya nggak langsung Mhm. instantly ya berubah Yes. gitu, karena karakter kita, hal-hal buruk kita yang sudah selama bertahun-tahun itu tertanam di hidup saya, nggak mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari tiba-tiba Berapa hilang lama kan. tuh, Pastor? Pastor ingat Saya nggak? di rumah damai programnya 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Awal Satu masuk tahun. itu bisa langsung tidur nyenyak. Enggak dong, pastinya. Enggak ya? Pasti ceritanya teman-teman kan sama. Enggak mungkin Iya. langsung begitu masuk pasti kita ngalami ngalami Mhm. yang namanya sakau, ngalami Mhm. yang namanya sakit, ngalami yang namanya nggak enak gitu. Tapi ya kalau sekarang saya lihat ya Tuhan bekerja gitu loh. Kalau mungkin dulu waktu saya mengalami, jujur aja pasti bilang nggak enak. Pasti bilang apa, aduh nggak bisa, aduh nggak Mhm. enak, aduh nggak ini gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang kesaksian tuh, saya bersyukur banyak orang-orang kesaksian, karena kalau orang kesaksian itu kan bercerita, lu bisa loh, lu tuh Iya. mampu loh, lu tuh bisa, Tuhan bisa tolong lu gini Mhm. gitu. Dan di rumah damai pun komunitasnya juga seperti itu, karena kita dari komunitas yang sama, kita bisa bilang, aduh gue sakau nih, nggak kuat nih, tapi teman-teman akan nguatin, oh, gue dulu juga sama kok gitu. Tapi kalau orang yang berbeda kan pasti akan bilang, lu nggak ngerasain sih, lu nggak Iya, ngerasain. Tapi ini benar. komunitas yang Heeh. sama, ya kan, Mhm. akhirnya bilang, siapa bilang gue ngalamin sama kayak lu, tapi akhirnya Tuhan bisa pulihkan. Nah, dari situ juga itu merupakan apa ya, ingatan baik lah, di mana Yes. Tuhan itu bisa menunjukkan, aku bisa loh benerin kamu, aku Mhm. bisa Mhm. sembuhin kamu, aku bisa apa ya, aku bisa ubah kamu melalui orang lain, orang lain kesaksian. Nah, makanya perlu nih, Goodness Family ini perlu namanya kesaksian buat teman-teman tuh kayak gitu. Karena apa? Orang akan Iya. merasa, iya ya, dia aja bisa gitu loh. Dia bisa Mhm. melalui apa, masalahnya dia bisa melalui beratnya hidupnya dia yang sama dengan aku, tapi dia bisa. Nah, dengan Mhm. kesaksian itu, makanya Setuju. kan kita juga berkata, dengan kesaksian kita iblis dikalahkan. Nah, Yes. makanya perlu banyak nih. Thank you banget Mhm. buat Good News FM nih yang selalu berikan tempat atau ruang orang untuk bersaksi Iya. kebaikan Tuhan. Sehingga Sama-sama. orang-orang yang nanti di luaran tuh juga akan merasa, oh iya ya bisa ya. Kalau anak-anak rumah damai aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu loh. Nah, jadi Mhm. ingatan baik ya itu. Salah satu ingatan baik saya adalah Tuhan menolong hidup saya. Tuhan Mhm. membawa hidup saya dari sesuatu yang buruk menjadi ke sesuatu yang baik, dari yang gelap menjadi yang terang, ya kan. Kalau sekarang sih saya bisa cerita bahwa oh iya benar sekarang Tuhan baik, tapi waktu waktu dulu ngalami pasti kan bilang, enggak lah, enggak gini.
Tapi ya sekarang saya ngalami dan saya bisa cerita sama teman-teman, sama good news family yang ada bahwa ya Tuhan baik. Mhm. Ingatan baik itu bisa dimulai ya karena ada Tuhan dalam hidup kita gitu. Jadi saya Yes. bersyukur tahun Mhm. 99 itu saya entah bagaimana caranya Tuhan atur akhirnya saya bisa masuk ke rumah damai dan bisa kenal Tuhan di situ sehingga dari situlah mulai perjalanan perjalanan iman nih ceritanya kan perjalanan Yes. bersama dengan Tuhan. Mhm. Mhm. Mulai banyak pemulihan, mulai banyak apa ya hal-hal yang baik, ingatan yang baik. Saya ingat sekali bahwa dulu kalau di rumah damai itu kan kita di asrama, jadi uang Ya. nggak ada, handphone nggak ada. Jadi kalau apa ya intinya satu hari itu saya pengen 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 makan bakso. Kalau bagi orang-orang lain mungkin bakso itu sesuatu yang kecil lah. Bakso aja kan cuma semangkok bakso itu. Tapi bagi kami itu bakso itu kayak mujizat. Kayak mujizat tuh bisa makan bakso ini mujizat sekali gitu. Jadi satu hari pengen gitu makan bakso. Pengen makan bakso. Cuman gimana duit juga nggak ada. Penjual bakso juga nggak ada lewat di rumah Mhm. damai Gunung Pati sana kan nggak ada semua. Tiba-tiba Papi mau belanja. Terus dia bilang, enggak, Papi mau belanja. Mau ikut nggak belanja? Oh ya, Pi, ikut, Pi, ikut, Pi. Nah, kan senang gitu. Terus tiba-tiba lewat daerah Gang Baru situ. Lewat di daerah Gang Mhm. Baru. Tiba-tiba lewat hampir lewat ada warung bakso gitu. Terus dia bilang, kita makan bakso dulu gimana? Nah, di situ langsung saya tanpa tanpa basa-basi, tanpa ini, oh siap, oke, ayo kita makan. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang baik, yang kecil yang Tuhan berikan, ya kan? Intinya kalau cuma bakso kan, itu apa sih yang mungkin bagi orang lain itu bakso kecil gitu, tapi bagi saya waktu itu sesuatu yang besar, Ya. gitu lah. Jadi ingatan baik itu Tuhan pasti berikan dalam hidup kita. Mhm. Ingatan Mhm. baik, sesuatu yang baik itu pasti Tuhan kasih. Kalau hal-hal yang kecil aja yang Tuhan Mhm. urusi, apalagi hal besar. Dia bisa Yes. urusin yang kecil gitu. Dan gue seneng banget waktu itu, bisa makan bakso juga. Itu. Jadi akhirnya gue mikir jadi iya ya, hal yang kecil yang intinya tuh di dalam hati kita cuman direnungkan aja Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini tiba-tiba Tuhan sediakan. Nah gitu. Yeah. Jadi buat Good News Family juga gitu. Jangan Mhm. menganggap segala sesuatunya itu kecil gitu lah. Jangan Mhm. ada hal-hal yang Ya. kecil yang ini itu kecil itu cuma pas-pasan aja kebetulan. Saya Ya, percaya betul. nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Nggak ada yang Mhm. kebetulan karena apa ya? Karena Tuhan Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gitu. Jadi kalau Yes. buat Good News Family ini juga kalau kalian mengalami hal yang baik, biarpun itu kecil aja, percaya itu Tuhan. Mhm. Percaya bahwa Tuhan itu sudah Ya. atur gitu. Tuhan Mhm. sudah atur gitu. Cuman kadang Ya. hal-hal kecil itu, ingatan baik yang kecil itu kadang ketutup dengan masalah kita kan kadang, iya sih aku dapat somai, tapi masalahku yang ini lebih gede. Ya nggak apa-apa, ntar dulu aja, ntar dulu aja Iya, ya pasti. Kayak kita betul. percaya Tuhan itu baik. Kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong dan besok-besok dia juga akan tolong gitu loh. Makanya saya bersyukur banget saya bisa punya banyak ingatan baik, saya punya apa ya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun akhirnya setelah pendidikan di Rumah Damai tahun 2001 saya selesai, Mhm. akhirnya saya menjadi pembina di Rumah Damai, jadi mentor di Rumah Damai selama 10 tahun lah, selama Oh, 10 oke. tahun. Dan di situ Prosesnya berapa lama tuh? Besar ya dari siswa kemudian jadi mentor. 1 tahun 1 bulan. Tahun 1 bulan. Oke. Nah, jadi setelah saya selesai program 1 tahun 1 bulan, akhirnya jadi pembina di situ, jadi mentor. Jadi Mhm. mulai tahun 2001 sampai terakhir 2010 saya jadi mentor di situ. Jadi 10 tahun melayani Mhm. melayani di Rumah Damai dan saya banyak hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tapi saya bersyukurnya nggak cuma sampai di situ, nggak cuma sampai di situ aja. Tapi Tuhan tetap kerjakan hal yang baik. Bahkan pada saat saya keluar dari Rumah Damai, terus akhirnya saya harus ke Kalimantan, saya pindah ke Kalimantan, dan itu Tuhan, wow, kerjakan sesuatu yang baik juga, gitu. Ya, Tapi yang Pastor, pastinya, iya, sebelumnya nih, waktu di Rumah Damai, apa sih yang membuat Pastor berubah cara pandangnya tentang hal yang benar-benar baru ya? Dulu tuh kehidupannya yang seperti ini, kemudian pernah kepikiran gak sih, by the way, kehidupannya sampai dengan detik ini? Karena saya juga kenal nih waktu pacaran dengan
Dengan dengan ibu siapa? yoga. Udah sempet sempet ketemu juga waktu pacaran soalnya. Pernah kepikiran juga nggak sih bahwa kehidupannya akan diubah sedemikian rupa? Pernah kebayang jadi pester nggak kayak gitu? Mungkin ini juga hal yang bisa dibagikan ke Gun Islam ini, Pastor. Karena kan kita nggak pernah ngerti. Kok ya sampai di sini ya, Pastor pernah nggak sih dalam tanda kutip cita-cita punya keinginan kehidupan yang seperti saat ini? Atau nggak Hmm, kebayang sama sekali? Nah, Kalau saya pribadi, saya tuh nggak pernah punya keinginan, nggak pernah punya oke. cita-cita dalam arti untuk jadi pendeta, untuk jadi Hmm, gembala, itu nggak pernah ada terpikir sama sekali. Cuman pada saat di rumah damai, saya belajar melayani. Nah, itu. Saya bersyukur saya belajar melayani mulai di rumah damai. Soalnya saya belajar pelayanan, saya belajar intinya berdoa, saya belajar apa mendoakan orang, hmm, saya belajar segala sesuatu dan saya ya. belajar melayani. Dan jujur ya, pada saat saya keluar dari rumah damai, pada saat hidup saya intinya setelah selesai dari narkoba itu hal yang bisa menjaga hidup saya itu pelayanan. Nah, makanya saya dorong Good News Family itu juga terlibat dalam pelayanan. Oh, Ya, itu jujurlah, bagi saya pribadi itu penjaga sangat ya, menjaga Pastor hidup ya. saya. Betul. Mm, mm, Pelayanan tuh bukan cuma yang di mimbar loh. Enggak, jangan yes. pikir kok pelayanan Mm, kan harus di mimbar, harus khotbah. No, 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 no. mm, Yang kecil-kecil aja, selama hidup kita itu melayani Tuhan. Nah, yes. itu sangat menjagai sekali. Buat anak-anak muda nih terutama juga nih. Kalian bisa Mm, hidup kalian bisa dijaga, kalian hidup kalian bisa apa ya, tetap di jalannya Tuhan. Pelayananlah. Apapun mm, yang bisa kalian layani, layanilah. Karena saya ngerasain bahwa pada saat saya melayani, hidup saya dijaga. Saya mm, mengerti selama 10 tahun saya di rumah damai, hidup saya dijagai Tuhan, hidup ya, saya bisa terus di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pelayanan. Contoh ya, halnya simple aja lah, simple. Misalnya nih, di rumah damai kita sering kesaksian dulu ke sekolah-sekolah, betul ya? Terus mm, ke gereja-gereja, kita sering kesaksian. Itu juga merupakan suatu pelayanan kan? Di ya, kesaksian itu kita bilang bahwa, oh gue berhenti merokok nih, saya sekarang sudah mm, berhenti narkoba, hidup saya dipulihkan sama Tuhan. Tiba-tiba one day ada orang nawarin rokok, lu mau rokok nggak? Terus kita akan ingat bahwa, iya, kemarin gue kesaksian loh, gue kan udah berhenti merokok. ya. Masa gue, nah itu salah satu hal yang menjaga hidup kita. Menjaga. Yes. Menjaga hidup kita gitu. Karena apa? Karena kita sudah kesaksian loh, kita sudah ngomong, kita sudah Iya. share ke banyak orang, kita Mm, punya ini. Jadi pada saat temptation itu, godaan itu datang, kita akan bilang, oh no 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 no, hidup saya sudah di dalam Tuhan kok. Enggak, ya, thank you ya, no no no, ya. saya bukan lagi di situ, tapi saya sudah di dalam terang. Nah itu, Mm, kebanyakan anak-anak muda, kenapa saya jujur aja bisa mm, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh ya, bangun, karena apa? Karena nggak ada pelayanan, nggak ada ya. pelayanan di bidang kerohanian. Mereka selalu berpikir, oh yang penting cuma ke gereja aja lah, hari Minggu selesai, yang penting kan ada gereja aja. Iya, No, no. iya, betul, Jangan. betul. Itu loh, itu pelayanan bener loh. Pelayanan itu menjaga hidup kita. Satu karena apa? Karena pada saat kita melayani, pada saat kita pelayanan, komunitas kita terjaga. Salah Ya. satunya itu komunitas kita terjaga. Nah itu yang itu kalau dari dulu tuh saya nggak pernah mikir bahwa oh nanti satu hari saya akan jadi pendeta, satu hari saya menggembalakan di sebuah gereja, nggak pernah kepikir. Tapi yang pasti pelayanan itu yang membuat saya itu dibimbing ke sana. Karena apa? Karena pada saat saya selesai dari rumah damai, saya pindah ke Kalimantan, saya nggak pelayanan loh. Saya Mm, kerja, kerja benar-benar pure kerja. Maksudnya ya udah kerja, hari Minggu ke gereja, habis itu nggak main lagi. Padahal selama 10 tahun saya di rumah damai, mm, begitu bangun pagi devotion, setelah mm, bangun pagi nanti kumpul sama anak-anak, kita sharing satu sama lain, kita cerita kebaikan Tuhan, kita sharing firman Tuhan selama 10 tahun. Tiba-tiba ya. saya ke Kalimantan, saya nggak ada pelayanan sama sekali. Sharing juga enggak, ngomong sama orang juga enggak, cuman pure kerja. Tahu nggak yang terjadi apa? Saya Mm, empot-empotan. Jadi ya. kayaknya itu dengan kekuatan manusia sendiri kayaknya kerja ini, kerja itu, kerja ini Mm, menghasilkan nggak? Mungkin menghasilkan, tapi nggak seberapa. Dan ya. di hati ini rasanya, aduh kok kosong ya, kok kosong ya, kayaknya ya Padahal juga ke ke gereja, gereja ya, Pastor ya. Ke Hah? gereja juga kan ya. Ke gereja, ke Cuman nggak ada gereja. yang disalurkan ya. Betul. Jadi nggak ada melayaninya itu nggak ada Ya. lagi. Nggak ada Mm, lagi sharing tentang kebaikan Tuhan. Nggak ada lagi sharing tentang firman Tuhan itu nggak ada. betul. Nah di situ saya ngerti bahwa oh nggak bisa nih kalau kayak gini terus nggak bisa nih, nggak bisa nih. Nah sejak saat itu saya akhirnya di tahun 2000
2012, 2013 lah kira-kira, 2013 masuk 2014 gitu. Akhirnya saya memutuskan, aduh, yuk kita mulai ini loh, membentuk seperti persekutuan lah. Mhm. Saya mulai kumpulin teman-teman, saya mulai yang kenal-kenal gitu, saya Ya, mulai kumpulin, kita mulai sharing satu sama ya. lain. Dan di situ mulai Tuhan mulai dalam tanda petik tuh kayak memberikan kekuatan baru lagi. Mhm. Tiba-tiba itu ya berjalan di situ mulai tahun, dan akhirnya 2014 ya kami mendirikan sebuah gereja GKI Purnia Shalom. GKI Purnia Shalom itu. Nah, kami juga apa ya, awal-awal dulu kami bekerja sama dengan JKI Jail Kerajaan, jadi kami masih di bawah covering Pak Petrus Agung gitu. Jadi setiap bulan ada pendeta yang datang, ada pendeta yang datang. Tapi di situ apa ya? Karena saya tuh kembali lagi dalam tanda petik tuh kayak, oh kembali lagi nih di ininya nih, yang dulu pelayanan sekarang melayani lagi. Tahun 2014 itu mulai melayani, dan di situ Tuhan mulai ubahkan banyak hal. Yang dulu mungkin saya kerja ngos-ngosan, pot-potan, hasilnya A. Tapi kalau sekarang kerjanya ya nggak pot-potan banget lah, standar kerjanya, tapi hasilnya bisa A plus, A plus, 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 mungkin kayak gitu. Ya. Dan itu sebuah ingatan baik, karena Tuhan tuh bisa lakukan perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau dia diizinkan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau ngoyo boleh aja, boleh aja. Makanya kan seringkali orang kadang bilang, oh gue udah kerja keras nih, gue udah, oh hasilnya ada, ya udah bagus aja. Kalau lu punya hasil bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya lu sertakan Tuhan dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam pelayanan, semuanya menyertakan Tuhan. Oh, hasilnya kita unpredictable. Makanya sekarang saya bisa menggembalakan sebuah gereja itu juga unpredictable kan. Tiba-tiba, Mhm. kok bisa ya orang kayak gue ini yang begajulan kayak dulu gitu, tiba-tiba orang bisa, ya Mhm. gimana ya, karena Tuhan bekerja tiba-tiba orang bisa percaya, dan sampai akhirnya diizinkan Tuhan untuk membuka satu gereja di Kalimantan ini, di Gurun Cahu gitu. Jadi ya itu sebuah ingatan baik, dan saya Ya. mau memulainya dari diri saya sendiri gitu. Mhm. Jadi waktu awal gereja dibentuk kita bingung mau cari nih, kita mau cari tempat kan. Biasa Mhm. kalau gereja kan carinya, oh kita harus cari tempat, oke gitu. Nah kalau di Kalimantan ini, di tempat kami ini nggak ada. Lu mau ke hotel nggak bisa sewa hotel, mau ke tempat-tempat umum nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah di rumah. Akhirnya Mhm. gerejanya pertama kali di rumah kami. Ya. Dan ya saya jujur aja, selama 3 tahun bergereja di rumah kami, yaitu sebuah pelayanan juga. Nggak Ya. gampang. Kalau cuma sekedar untuk MK sehari 2 hari sih oke. Tapi ini Mhm. selama bertahun-tahun, 3 tahun bergereja di rumah. Jadi tiap minggu, setiap Sabtu tuh saya harus beresin rumah dulu, pasang Mhm. kursi-kursi, pasang sound system, pasang ini, pasang ini gitu. Di awal-awal pertama jemaatnya cuma datang, habis itu pergi gitu aja, meninggalkan tisu, meninggalkan apa. Ya kan kita manusia kan, kita Iya, mikir, iya. capek banget sih rasanya, masa habis lu pergi deh. Tapi di situ, dengan di situ tuh saya belajar, dan ternyata setelah berlangsung berapa lama, nggak kayak gitu lagi. Jemaat Mhm. berubah, jadi orang-orang berubah. Tiba-tiba ada yang bantu, 1 orang, 2 orang bantu. Tadinya cuma saya, istri saya, atau adik saya gitu yang cuma nyusun-nyusun. Tapi selang beberapa lama tuh akhirnya begitu orang melihat, orang merasakan kebaikan Tuhan, tiba-tiba datang gitu jam setengah 6 gitu, datang sudah, ayo Pak saya bantu gitu, bantu apa nih, oh ya udah atur kursi, atur ini. Nah itu berlangsung tuh selama 3 tahun, dan itu merupakan ingatan baik bagi saya. Apa, kalau Tuhan sudah bekerja, dia yang akan mencukupkan semuanya, dia yang akan apa ya, membantu semuanya. Ya. Saya nggak perlu ngos-ngosan lagi, saya nggak perlu nih, cuman emang saya harus jalani ya semuanya Mhm. itu. Nah, itu Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa di situ, sehingga jemaat Tahun mulai ketiga ya, bertumbuh. Pastor ya. Sekarang berarti udah tahun keberapa nih, Pastor? Gereja kita itu 2014, Oh, jadi oke. sekarang sudah 9 tahun. Wow. Nah, sekarang di mana, Pastor? Nah, jadi setelah 3 tahun itu, setelah 3 tahun bergereja di rumah, ada satu jemaat yang apa ya, memberikan tanah. Kalau di Kalimantan ini lucu. Jadi kalau di Jawa atau di mana gitu kan, kalau dapat tanah itu kan, gimana orang bisa dapat tanah itu kan beli. Kalau di Iya. Kalimantan ini enggak. Jadi orang bisa punya tanah di Kalimantan ini, misalnya kita kumpulin 10 orang.
kita sebutnya kelompok tani gitu. Jadi kita jalan aja di hutan tuh. Kita jalan di hutan sampai seberapa kita bisa jalani, terus nanti Oh, kita bilang ini punya kami. Terus dibagi oh, 10. Nah, salah satu jemaat itu kalau ada kita biah ya, Pastor ya. iya, tanah yang kita injak itu jadi milik kita, betul. Jadi ada Iya. satu jemaat ini, dia itu punya 10 hektar ini, bayangin loh, dia punya Wow. 10 hektar Mhm. dia. 10 hektar tanah di Kalimantan. Tapi itu tanahnya ya kalau beda lah ya. Akhirnya dia bilang bahwa saya mau menghibahkan tanah buat gereja gitu. Wow, kita bersyukur dong. Wah, bersyukur nih ada tanah nih, ada berapa hektar? 10 hektar gitu. Wow. Oke, 10 hektar gitu. Terus tanahnya di mana? Oh, di situ, di situ. Oke. Nah, satu hari akhirnya kami begitu dibilang, oh kami akan diberi tanah gitu, kami ya biasa aja lah. Dalam arti nggak terlalu ngotot, nggak terlalu ngejar gitu. Satu hari, yuk kita lihat tanahnya yang mau kita hibahkan gitu. Oke, akhirnya kita berjalan waktu itu bertiga. Kebetulan ada pendeta Musa, Pak Musa waktu itu ada Pak Musa. Jadi saya bilang, Pak Musa, ayo kita lihat tanah. Tanah apa nih Pak Yoga? Kita mau lihat tanah yang akan dihibahkan buat gereja. Oke, begitu pas mau berangkat kita bilang, orangnya yang punya ini bilang, tapi kita pakai sepatu bot ya. Nah, gue mulai curiga nih, pakai sepatu bot. Kenapa lihat tanah pakai sepatu bot? Oke, pakai sepatu bot, kita nurut. Akhirnya kita pakai sepatu bot kan. Terus dia itu bawa, kalau di orang Kalimantan bilang itu mandau, kan Mhm. bawa ini. Saya curiga juga, ini kenapa dia bawa mandau gitu kan, bawa itu arit gitulah seperti Aha. semacamnya. Akhirnya kita naik motor, terus kita berhenti di tengah-tengah apa ya padang belantara lah, agak-agak hutan gitu kita berhenti, stop. Nah di sini kah? Om saya tanya gitu. Oh enggak di sini, agak-agak ke sana lagi. Tapi motor kita cuma bisa sampai sini. Terus kita sampai ke sananya gimana? Jalan. Oh jalan, oke kita jalan gitu. Dan begitu kita jalan, saya itu nggak pernah mikir karena kan saya dari Semarang. Saya cuma Mhm. tahu kalau oh tanah dikasih tanah itu ibaratnya tanah di Semarang itu kan sudah rata, sudah Iya. bersih, sudah teratur gitu. Tiba-tiba kita jalan ini masuk ke hutan. Masuk ke hutan tuh. Oh masuk ke hutan, dia jalan di depan, dia sambil nebas-nebas apa kayu-kayu yang ini dan kita masuk ke rawa gitu. Makanya kenapa dia suruh pakai sepatu bot ternyata. Kita masuk ke Mhm. rawa. Oh, masih di rawa, oke. Sudah dekat om, oh enggak, sudah dekat, sudah dekat. Kita Iya. jalan lagi, Begitu. jalan lagi, jalan lagi. Ternyata kita tuh Mhm. menerabas hutan dan akhirnya sampai di titik itu saya nggak lihat ini batas tanahnya mana, karena kayak di hutan, Mhm. benar-benar di hutan. Listrik nggak ada, apa ya penerangan nggak ada, jalan juga nggak ada. Mhm. Akhirnya kita bilang tanahnya mana? Ini. Terus di satu sisi pada saat dia bilang ini tanahnya, saya mulai mikir ini gimana caranya nih Tuhan nih. Ini tanah kok seperti ini gimana nih? Tapi itu merupakan ingatan yang baik bagi saya. Dan Mhm. di situ akhirnya dia bilang kami mau kasih 10 hektar. Dia bilang gitu. Akhirnya kita bicara dengan pastoral, kita bicara dengan terus akhirnya kita memutuskan, no, enggak, kita nggak mau ambil 10-10-nya, kita cuma mau ambil 1 hektar aja. Gitu. Jadi yang 9 nanti tetap punya bapak, tapi yang punya gereja 1 hektar aja gitu. Tapi kan kita bingung mau ngapain itu tanah, tanah seperti hutan nggak ada apa-apa benar kalau kalau Mhm. ini pernah Kalimantan nggak? Belum. Belum ya. Nah, Belum. ntar lu lihat ya di Kalimantan itu ya. Jadi Iya. kalau kalau sekarang ini sorry nih, ini agak melenceng dikit. Kalau saya Iya. ke Semarang atau ke kota besar gitu, kalau orang-orang kota selalu bilang, oh ayo kita healing ke gunung, healing ke hutan. Saya nggak mau. Saya sudah hidupnya di hutan. Saya nggak mau healingnya di hutan. Nggak mau. Gitu. Jadi Iya. Iya. mereka selalu apa mencari tempat yang teduh, Iya. yang rimbun. Nah, saya tiap hari di situ gitu loh. Jadi akhirnya tanah itu ya kami cuma sekedar belum lah gitu. Tapi di Mhm. satu titik, di satu waktu itu ya mungkin Tuhan gerakan gitu. Kalau kalian kan sudah punya tanah, kenapa kalian nggak bangun gerejanya? Mhm. Dan di situ mulai, iya ya Tuhan ya, Tuhan sudah berikan tanah, kenapa nggak dibangun gerejanya? Tapi nggak ada jalan Tuhan, jalan masuk ke situ tuh juga nggak ada. Jalan motor aja nggak ada, jadi kita harus jalan kaki untuk nyampe ke tanah itu. Sampai akhirnya kita ngomong dengan jemaat, oke, yuk kita coba untuk ini buka lahan di situ. Buka lahan di situ, intinya tuh kita bikin jalan dulu lah. Yang penting kita bisa sampai ke situ, nanti kita bikin pondok doa di situ, kita doa di situ. Sudah, akhirnya kita bikin jalan di situ. Jalan cuma jalan setapak aja, yang cuma Mhm. satu orang bisa lewat gantian gitu aja, karena nggak kuat gitu.
Terus kita bilang, gimana kalau jalan ini kita besarin? Gak kuat kalau kita besarin jalannya. Gak kuat, kuat, gak akan bisa gitu. Sampai akhirnya kita akhirnya berdoa dan akhirnya kita bilang bahwa oke, kita mulai bangun gereja ini. Kita mulai ambil persembahan untuk Mhm. bangun gereja. Waktu itu terkumpul 7,5 juta. Ya. 7,5 juta. Terus saya bilang sama teman-teman, kira-kira kalau bangun berapa sih? Gitu. Sudah dihitung, hitung. Oh sekian. Dan saya cuma ketawa. Ketawa. Karena apa? Ya itu bisa sampai ratusan juta, sedangkan yang terkumpul cuma 7,5 juta. Tapi ya itu makanya saya ketawa kan. Makanya saya ketawa bukannya saya bisa enggak. Justru di situ saya lihat Tuhan, ini aku nggak bisa nih Tuhan kayak gini nih. Tapi yang bagusnya itu akhirnya dari uang 7,5 juta itu kita bilang, oke kita buka jalan aja dulu. Kita buka jalan. Akhirnya kita sewa alat berat tuh ini. Kita Mhm. sewa alat berat, kita cuma pengen bikin paling enggak ada jalan masuk aja ke tempat kami Mhm. itu. Jalan masuk aja ke gereja kami. Akhirnya alat beratnya kita sewa, kita ini, dan dia mulai bikin jalan. Mhm. Bikin jalan mungkin cuma 2 meter aja. Tapi bukan, jangan berpikiran bahwa oh jalan tuh ya seperti jalan di Jawa. Enggak. Jalan tuh intinya kalau di Kalimantan bisa dilewatin aja. Intinya mau Mhm. sesusah apa yang penting lewat. Nah itu judulnya jalan. Mhm. Sampai yang hal yang lucu itu ada bapak-bapak yang operator alat beratnya ini bilang, loh Pak, ini mau buka jalan buat apa? Gitu. Oh kami mau dirikan gereja di sini gitu. Mhm. Terus operatornya ini ketawa gitu. Gereja setan ya Pak ya? Soalnya ada di tengah hutan gitu. Tapi Iya, di iya, situ iya. saya lihat orang mungkin nggak bisa lihat apa yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup kita. Tapi kita Mhm. sebagai anak-anak Tuhan kita bisa lihat. Saya Yes. cuma bilang, enggak lah Pak, gereja nanti Bapak lihat gitu lah. Sampai akhirnya ada jalan dan di situ saya bersyukur wah Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Ada jalan tuh menuju gereja kami. Akhirnya kita jalan ke situ. Terus kita mulai bangun pondok. Mhm. Pondoknya untuk apa sih? Untuk berdoa. Pondoknya simple, cuman kayu-kayu, ada atapnya gitu. Ya, pokoknya untuk berdoa aja lah di situ untuk berdoa. Akhirnya kita mulai apa menebas kalau di Kalimantan tuh namanya menebas. Jadi membuka lahan, tapi manual Mhm. pakai ini. Akhirnya kita mulai menebas dan satu hari tiba-tiba ini ada tentara datang. Mhm. Ada tentara datang dan dia bilang bahwa Pak, bolehkah kami nanti menginap di pondok Bapak ini, tapi di depan aja, nggak usah di dalam. Loh Bapak mau apa gitu? Terus dia bilang, kami ini dari TNI, kami dari tentara, kami ini mau buka jalan sampai ke ujung Baritos itu. Jalan berapa meter Pak? 25 meter. Dia bilang gitu. Oh, yang benar Pak. Iya, kami tuh nggak pernah tahu bahwa di situ tuh nanti ada jalan, ada ini kami nggak Ya. pernah ada yang tahu. Dan tiba-tiba Merinding. saya cuma bilang sama bapak itu loh Pak, jangankan di depan, di pondok dipakai juga nggak apa-apa kalau bapak mau bikin jalan, saya bilang gitu. Akhirnya benar, akhirnya tentara itu ada di situ dan dia itu bikin jalan. Jalannya itu 25 meter. Jadi kami ini sekarang ada di pinggir jalan 25 meter yang sudah dibuka sama tentara itu. Jadi dibuka dengan tentara itu, tapi sekali lagi jalannya bukan jalan seperti yang di Jawa, masih Mhm. dengan segala macam kesusahan. Tapi paling enggak itu sudah jalan yang terbuka di situ. Nah, Mhm. itu kan sebuah ingatan baik juga. Ya, Yang dibanding manusia 2 nggak meter bilang, ya, Pastor ya. Kan apanya? dibukanya 2 meter tuh, cuman 2 meter. Ini 25 meter. Ini 25 meter sama mereka. Gitu. Jadi 25 meter dan sampai di ujung ke Sungai Barito. Itu bagi kami, bagi teman-teman di gereja itu langsung bilang, iya ya, ini nih Tuhan kerjakan loh sesuatu yang luar biasa loh. Dia bisa buka jalan, dia bisa buka ini dan kita cuma senyum-senyum aja. Kita cuma bilang, oh ya Tuhan terima kasih ya, Tuhan baik, Tuhan baik. Nah itu loh. Jadi saya juga mendorong buat Good News Family, ya kalau ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, biarpun itu kecil, ya bersyukur. Nanti dia akan lakukan perkara yang besar. Dan itu Mhm. akhirnya nggak cuma sampai di situ. Akhirnya Ya, lanjut uh, Pastor, ini terlanjur penasaran ini. Wow, ini apa akhirnya lagi yang jadi surprise Tuhan buat Pastor Yoga? Mhm. akhirnya kita punya jalan tuh kan. Akhirnya kita Ya. punya jalan. Terus kita ada pondok kecil juga gitu dan ya jemaat kalau ke situ emang susah karena emang satu listrik belum ada. Yang kedua jalan itu masih ya cuma jalan yang terbuka. Untuk lewat situ tuh mobil nggak bisa lewat. Mobil biasa itu nggak bisa lewat. Itu harus hardtop mungkin yang bisa lewat situ. Jadi kalau kita ke sana itu paling kita cuma naik motor sampai di ujung, habis itu kita jalan. Tapi sudah enak, nggak lewat hutan lagi kan, paling enggak gitu. Dan akhirnya ya
kita mulai berdoa di situ, kita mulai berdoa dan tiba-tiba ya Tuhan kasih kemampuan untuk ayo mulai bangun gereja. Itu di tengah hutan, benar-benar ini bangunan nggak ada di situ, sama sekali nggak ada bangunan, listrik nggak ada gitu. Jadi akhirnya kita memberanikan diri, akhirnya ya karena saya ingat bahwa ya Tuhan tuh dulu baik, dulu Dia tolong saya, sekarang Dia akan tolong saya, besok-besok juga Dia akan tolong saya. Nah dengan itu yang saya pegang, karena saya punya ingatan baik dengan Tuhan. Waktu itu Dia bisa buka jalan, Dia kerjakan hal yang luar biasa bagi saya. Dimana saya, ayo mulai yuk kita bangun, kita bikin fondasi, kita bikin ini, kita bikin ini, ayo kita mulai. Duitnya mana? Nggak tahu, nggak ada. Pokoknya apa yang ada kita kerjain, apa yang ada kita kerjain. Dan di situ kebaikan Tuhan terlihat lagi. Kita bisa terus jalan, bikin fondasi, terus kita mulai bikin kayu. Karena kan kalau di sini kan kebanyakan bangunannya kayu ya, yang kayu di Kalimantan itu. Jadi bangunan gereja kami itu separuh beton, separuh kayu. Jadi mulai mendirikan apa tiang-tiangnya gitu. Dan tiba-tiba pas pada saat kita mendirikan tiang, duitnya habis nih, nggak ada duit lagi gitu. Nah karena nggak ada duit lagi, saya sebagai gembala seolah-olah rohani kan, nah, kita langsung bilang oke, kita sekarang berhenti dulu pekerjaannya, kita istirahat dulu dengan segala macam alasan lah saya bikin gitu. Tapi tahu nggak, begitu saya bilang seperti itu, berkat Tuhan benar-benar berhenti loh. Jadi nggak ada berkat lagi karena saya ngomong kita berhenti dulu ya, kita berhenti dulu, dan ternyata benar-benar berhenti loh berkat Tuhan. Selang beberapa bulan, hampir 2 bulan, 3 bulan itu, tiang sudah berdiri. Dan kalau kayu itu kan kalau terlalu lama tuh mulai bengkok gitu kan. Terus saya doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Kok masa harus berhenti Tuhan? Seperti ini Tuhan, kok harus berhenti gitu? Ini sudah mulai miring loh Tuhan. Dan di situ saya bilang, Tuhan, ayo saya mau melanjutkan lagi nih Tuhan. Saya kumpulin jemaat semuanya, terus saya bilang, oke, pekerjaan kita untuk membangun rumah Tuhan, untuk bangun gereja, yuk kita mulai lagi yuk. Setelah saya ngomong gitu ini, berkat Tuhan ada lagi loh. Dan di situ saya diingatkan bahwa, kalau kamu bilang berhenti, ya aku berhenti. Kalau kamu mau bilang maju, aku maju. Saya nggak bisa bayangin kalau dulu misalnya saya bilang, saya nggak usah bilang berhenti, ya mungkin akan Tuhan kerjakan terus. Tapi karena dari saya sendiri, sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya ngerasa itu sebuah pembelajaran bagi saya. Ya kan? Saya bilang, kita berhenti dulu lah. Alasannya karena nggak ada uang, karena nggak ada ini. Ya kan? Tapi Terdengar begitu, bijak ya Pastor ya, tapi ternyata itu iya, bukan perkataan iman ya. kayaknya sih wise banget ya. Oh iya ya ini. Tapi sebenarnya ya Tuhan bukan seperti itu kerjanya. Tapi begitu saya bilang, ayo kita mulai lagi yuk. Dan setelah itu ya berkat Tuhan ada lagi tuh. Sampai akhirnya sekarang gereja kita sudah bisa berdiri. Gereja kita itu 12 meter kali 30 meter. Sudah berdiri dan semuanya ya Tuhan cukupkan. Dan semuanya itu jemaat juga mulai, saya cuma bilang, ayo jendela kita ini ada sekitar 42 gitu. Nanti butuh teralis karena kita di tengah hutan gitu. Terus nanti ada jemaat juga satu orang gitu. Saya ambil bagian ya satu jendela. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya punya semen satu di rumah. Ini. Oh, oke, silahkan taruh. Jadi pembangunan itu semua menabur. Saya cuma punya kayu nih 10 kali 10 kayu ulin, ada cuma 2 pucuk. Kalau di sini 2 pucuk itu dua dua inilah dua dua biji kayu gitu. Oh, nggak apa-apa, dibawa aja ke gereja. Dan tahu nggak, pada saat kita melakukan bagian kita, Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan cukupkan semuanya. Ada satu cerita yang menarik. Jadi waktu itu ada satu jemaat kami. Jemaat kami ini petani biasa sebenarnya. Jadi ya orang berkebun biasa lah, bukan orang kaya, bukan orang ini, no, bukan. Dia punya tanah, dia punya tanah. Nah, tanahnya ya sama seperti tadi tuh, cara mencari tanah di Kalimantan tuh seperti itu tadi. Dia juga punya tanah seperti itu. Dan saat itu tiba-tiba tanahnya ini kena gusur sama apa namanya, sama perusahaan emas. Jadi dia dapat ganti rugi tanah. Dia Wow. dapat ganti rugi tanah itu hampir satu miliar. Wih. Dan yang saya luar biasanya, ini jemaat-jemaat biasa, bukan orang kaya,
bukan orang yang hidupnya mewah, bukan. No. Tapi pada saat dia terima apa ganti rugi lahan itu, dia bisa datang ke saya, terus dia bawa uangnya, uang cash. Hmm. Dia bilang, Pastor, ini saya mau mengembalikan perpuluhan saya. Hmm. Tolong ini diterima sekarang juga sebelum saya berubah pikiran. Bayangin nggak? Itu dengan dengan uang perpuluhan itu dia bisa aja beli mobil second, Ya. dia bisa beli motor 2 atau 3 biji, dia bisa. Tapi di situ kerja Tuhan luar biasa. Dia bisa akhirnya dia bilang, Pastor ini tolong ya, Pastor terima sekarang juga sebelum nanti saya berubah pikiran gitu. Dan di situ saya lihat, ya wow, Tuhan bisa kerja luar biasa loh. Saya bukan maaf kata nih ya, bukan dapat dana dari orang konglomerat mana. Oh saya kasih donatur. Mungkin bagi mereka cuman berapa puluh juta, berapa ratus juta gampang ya. Tapi bagi ini orang itu sesuatu yang wih. Ya. Tapi Tuhan bisa gerakkan. Nah itu menjadi ingatan baik buat saya. Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Tuhan bisa lakukan dengan banyak cara. Sehingga apa? Sehingga maunya Tuhan tercapai. Dan di situ saya lihat, oh iya, no, no Om, bukan saya yang berdoa buat Om. Om berdoa buat saya dulu, nanti saya baru berdoa buat Om gitu. Kenapa saya harus berdoa? Loh, saya lihat nih Om, nggak semua orang bisa membawa. Kalau maaf kata nih ya, kalau persembahan perpuluhan cuman puluhan ribu, belasan ribu, atau ratusan ribu, orang mungkin akan dengan rela ya. Apalagi Hmm. mungkin kalau misalnya orangnya mampu. Ini orang Ya. yang biasa aja. Ya. Orang yang maaf kata nih ya biasa aja, benar-benar biasa. Tapi dia bisa menyerahkan. Kalau nggak Tuhan yang kerja siapa? Ya, Ya. di situ saya lihat, oh iya ya, ternyata Tuhan itu bisa bekerja. Tuhan itu Ya. akan selalu memberikan yang terbaik bagi siapa? Ya bagi kita. Nah, di situ saya bersyukur sekali, oh iya. Nah, di situ semakin saya ngerti bahwa pada saat ada ingatan baik dari Tuhan, kita ini akan lebih semangat loh. Jadi buat Hmm. Good News Family, kita ini mesti punya ingatan baik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semangat. Supaya Yes. kita punya kekuatan baru. Supaya kita apa? Bisa jalan terus. Karena Ya. apa? Pada saat kita mengalami hal buruk, dalam tanda petik hal buruk gitu dalam hidup kita akan ingat, oh iya iya, Tuhan tolong lo kemarin lo. Hari ini Tuhan pasti tolong. Besok Tuhan pasti akan tolong juga. Itu yang buat kita apa? Maju. Kenapa orang bisa putus asa? Karena dia nggak bisa lihat sesuatu ke depan. Betul ya? Betul. Hari-hari ini banyak orang, banyak anak-anak muda yang bunuh diri, cuman gara-gara nggak diperhatiin, cuman Ya. gara-gara patah hati, cuman Hmm. gara-gara apa putus cinta, cuman gara karena apa? Sebenarnya intinya karena dia nggak melihat sesuatu di depan. Hmm. Tapi kalau saudara dan saya, kalau Good News Family punya ingatan baik dari Tuhan, saudara akan bilang, oke hari ini saya ngalami hal buruk mungkin ya, tapi kemarin Tuhan tolong saya kok. Ya. Pasti besok Tuhan akan tolong saya. Dan itu yang membuat kita akan maju terus. Gitu. Jadi ingatan baik itu sangat luar biasa. Hmm. Membuat hidup saudara dan saya itu bisa maju Ya. bersama dengan Tuhan. Apapun Ya. yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita punya ingatan baik, pasti kita akan, oh majulah, Tuhan tolong kok pasti. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baik. Nah, makanya sampai sekarang saya juga bersyukur saya menggembalakan di tengah orang-orang yang luar biasa, di tengah orang-orang yang mungkin kebanyakan mungkin usianya di atas saya, tapi mereka orang-orang yang mau belajar. Mereka orang-orang yang humble, yang teachable, mereka mau belajar firman Tuhan, mereka mau belajar untuk apa ya, kalau diajarkan untuk menabur, mereka akan menabur, gitu. Dan mereka merasakan, yang pasti itu, ada feedback yang mereka rasakan. Ada buah yang sudah mereka makan. Ada buah yang mereka bilang, oh ya, ini luar biasa. Ini luar Betul. biasa. Nah, Saya makanya pikir ya ingatan Pastor baik itu ya, penting. siapa Om yang kasih persembahan itu pasti dia juga rindu mempersembahkan sesuatu, ada dia mengandung sesuatu untuk memberi buat Tuhan saya pikir. Sehingga Tuhan Iya, sediakan juga ya nggak sih? Dia iya kepingin pasti. pastornya baik, terus diajari yang baik, dia kepingin memberi untuk Tuhan, dan Tuhan pasti sediakan. Itu Ya, yang luar makanya. biasa. Omnya itu pasti juga kepingin banget untuk memberi kali ya Pastor ya. Iya, Juga luar dan saya yakin karena dia punya ya itu punya ingatan baik juga dengan Tuhan. Mm-mm. Pasti Mm-mm. ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupnya Nah, karena sehingga ya berani memberi segitu iya. banyak itu. Nah, makanya itu sesuatu yang luar biasa bagi saya juga saya melihat wow, Tuhan ini kerja loh. Tuhan ini kerja loh. Makanya buat Good News Family, izinkan Tuhan kerja lah.
Apapun yang kalian alami, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, izinkan Tuhan kerja. Nanti kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, saya percayalah, Dia akan lakukan hal-hal yang baik. Sehingga apa? Kalau hal yang baik sudah dilakukan kepada Tuhan, kepada kita, nanti yang untung siapa? Ya kita kok. Tuhan itu nggak ada. Saya selalu bilang dengan jemaat saya, Tuhan itu nggak ada untungnya loh. Dia, kamu mau nyembah dia terserah, kamu mau baik sama dia, dia nggak ada untungnya. Tapi kalau kita jalan sama Tuhan, untungnya buat siapa? Buat kita semua. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, hidup kita diberkati, hidup kita diubahkan, hidup kita dikuatkan. Yang untungnya ke kita. Nah, kenapa kita nggak ikut Tuhan? Gitu. Saya makanya selalu mendorong buat jemaat, ayo dong, alami Tuhan, alami hal yang baik yang Tuhan kerjakan gitu. Sehingga kita akan bisa melihat bahwa kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Dia akan tolong, besok juga Dia akan tolong saya. Sehingga kita nggak ada apa ya, nggak ada rasa putus asa Ya, gitu. Mungkin pas ngalami oke lah, sedih, sedikit apa ya. ya, nggak kuat, nangis atau Ya, apapun betul. juga gitu. Tapi Tuhan selalu kasih pengharapan buat kita. Yes. Nah, gitu. Makanya saya berdoa buat kita semua juga, ayo alami Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita punya harapan. Pada saat saudara dan saya punya harapan, kita nggak akan berhenti. Karena kita akan tahu, oh, kalau hari ini Tuhan belum tolong saya, besok Dia akan tolong saya. Dan itu kita akan maju terus, maju terus. Makanya saya percaya bahwa kalau anak-anak Tuhan itu nggak akan nyerah lah. Anak-anak Tuhan susah mungkin ada, tapi nggak akan nyerah, akan terus berjalan dan nantinya Tuhan akan berikan kemenangan. Makanya jangan nyerah. Ini jangan nyerah lah. Ini ada yang Yes. Kadang hampir dikit gitu ya. nah, Dikit gitu. Itulah Tuhan ya. Jadi kayak yang dropnya kita tuh nggak yang sampai berhari-hari iya gitu kan. betul. Beberapa saat kayak setiap kali misalnya kita bangun hubungan dengan Tuhan pasti diingetin, heh gitu. Nah kita kayak malu, apa sih mikirin kayak yang bisa-bisa mikirin diri sendiri gitu kan. Mamanya kan Tuhan, emang bisa lu mikirin kayak gini, diingetin gitu. Ya ya malu juga sih. Mikir sampai ngotot gitu kan. Ya nggak bisa kepikiran, ya udah akhirnya nyerah lagi kasih ke Tuhan. Tapi Ya. hebatnya Tuhan. Saya nangkepnya gini sih Pastor. Nangkep dari orang-orang rekan-rekan yang berlatar belakang kayak Pastor yang dulu hidupnya merasa dalam tanda kutip tidak berharga karena kecerobohannya gitu ya. Setelah diubahkan Tuhan tuh apa ya? Ketulusannya itu nggak bisa dicolong orang bilang ya. Karena tadi bilang ya, saya lihat ketulusan kemurnian hatinya. Saya lihat begitu apa ya? Kayak screening gitu kan. Iya ya, pasti Hmm. kelihatan kayak tulus banget. Makanya tadi bilang kan harus pelayanan. Itu ada juga yang kejebak dalam pelayanan, cuman jadi rutinitas, karena hatinya juga nggak murni, nggak tulus juga susah juga sih ya Pastor ya. Hmm. Kita Hmm. ada di Hmm. lingkaran gitu kan. Pastor tadi bilang kalau kita pelayanan tuh at least ada yang ngejaga hidup kita. Ya, Hmm. baik kita ketika mau bertindak ceroboh ada teman yang ngejaga, ada doa yang ngejaga kita juga. Tapi again, Gus kita mesti juga lapisi yang terdalam adalah hati yang murni dan tulus ya Pastor ya. Hmm. Hmm. Kedua hal juga, Pastor juga bilang bahwa hidup yang tidak digunakan untuk orang lain, entahkah berbagi kasih, berbagi belas kasihan, atau berbagi kebenaran itu kayak kayak nggak hidup ya Pastor ya. Saya Iya nangkap itu betul. tuh Karena kalau kita kita nggak mendapatkan juga. iya kayak Hmm. sih kita nggak bagi ke seseorang yang lain tuh kita kan nggak ngerasain hidup ini kayak biasa aja meskipun Hmm. berlimpahan gitu kan karena kita berbagi buat orang lain belas kasihan pasti ada kehidupan yang Tuhan tambahkan. Hal yang saya tangkap kemurnian hati, ketulusan dan juga compassion. Nah, itu dia. Nah. Ada lagi, Pastor. By the way, ini proses pembangunannya gereja yang disebut di tengah hutan ini berapa jadinya nih, Pastor? Mm-mm. Berapa apa nih? Berapa tahun? Kami membangun 2014, 14. 2017, 2017 mulai membangun, 2019 sudah selesai. Wah. Sudah selesai, cuman emang perlu masih ada peningkatan lagi lah. Sudah selesai Mm, bangunannya sudah. mm, Jadi uh, kebetulan di tempat kami ini kami bersyukur ya ada di Kabupaten Murung Raya ini pemerintah itu juga sangat mendukung sekali mm, dengan kegiatan gereja, dengan kerohanian itu sangat mendukung sekali. Jadi sebenarnya di tempat kami ini banyak gereja-gereja itu yang didirikan atas bantuan pemerintah mm, dan bantuannya itu enggak
maaf kata nih ya, nggak cuman belasan juta, Hmm. puluhan juta, enggak, tapi sampai ratusan juta bantuan dari pemerintah, gitu Hmm. loh. Tapi saya belajar bahwa saya memulai segala sesuatunya ini dengan Tuhan. Karena Yes. ini salah satunya ya. Kalau kita berharap sama manusia, kita akan Ya, salah. betul. Karena kita kan jadi tergantungnya sama manusia nih, gitu. Jadi kami ini membangun selama bertahun-tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019, terus 2020, 2021, 2022 itu kami nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Satu hari kebetulan bupatinya itu lewat di Mhm. tempat kami, karena itu kan jalan nggak pernah dilewatin orang lah, jarang orang kalau nggak ada keperluan tuh nggak akan lewat situ. Mhm. Mungkin nggak tahu bupatinya lagi lewat gitu, terus tiba-tiba mampir, kebetulan kami kenal dengan bupatinya. Mhm. Terus dia nanya, Yoga, iya Pak, ini sudah berapa nih bantuan dari pemerintah? Dia bilang gitu, karena kan sudah berdiri gedungnya, sudah Mhm. ini, sudah ini. Saya cuma, belum ada Pak, gitu. Terus dia, terus dia mungkin sedikit agak, "Well, belum ada ya. Oh bagus bagus, tapi kalian bisa ini ya, gitu. Dan saya bersyukur di situ, Aha. saya ini nggak jadi ketergantungan dengan manusia. Saya Ya, nggak bergantung dengan manusia. betul. Ibaratnya kalau misalnya pemerintah nggak bantu, ya Tuhan yang bantu kok. Saya tetap Yes. akan membangun, saya tetap akan berjalan, saya tetap akan melayani gitu. Dan sering Ya, kali kita terjebaknya di situ. ya, Dan bahkan saya mohon maaf nih, bukannya merendahkan enggak, tapi ada ya, sebagian besar anak-anak Tuhan seperti itu. Di ya, tempat kami pun seperti itu. Jadi mereka selalu berharap, ayo pemerintah bantu saya, nanti saya akan bangun gereja. Ayo pemerintah bantu saya, nanti saya akan melayani. Ayo pemerintah, no, enggak kayak gitu ya. gitu. Bukan seperti itu gitu. Yang penting ya udah jalan aja. Kita Yes. berkata apa yang ada padamu kok. Mhm. Ya udah dengan apa yang ada padamu aja. Jadi Mhm. kami pun berjalan seperti itu dengan apa yang ada sama diri kita ya, diri kita. Dan akhirnya dengan begitu, akhirnya pemerintah lihat tahun kemarin, tahun 2022 ada bantuan dari Mhm. pemerintah. Dan pemerintah mulai melihat, pemerintah mulai, oh kayaknya boleh nih kalau bantuannya disalurkan ke gereja gereja Aha. kalian. Oh, boleh Pak, silakan. Kalau bisa dibantu ya puji Tuhan. Kalau Aha. misalnya nggak ada bantuan, puji Tuhan juga nggak apa-apa gitu. Tapi waktu itu saya ketemu dengan seorang pejabatnya, Mhm. jadi dia Kabak Kesra. Jadi pokoknya dia itu orang yang punya apa ya, punya policy untuk oh ini kamu gitu lah di Mhm. pemerintahan itu sebetulnya. Saya sharing sama dia. Bu, kami ini baru mendapat tahun kemarin ini loh, Bu. Baru pertama kali kami dapat ini. Terus dia cerita, iya Pak Yoga, seringkali orang tuh, anak-anak Tuhan itu salah di situ. Mereka kan selalu nunggu pemerintah, nunggu orang, nunggu ini, baru mereka akan bergerak, baru mereka akan berjalan, baru mereka akan membangun, baru mereka akan. Saya sharing sama dia, kalau kami enggak Bu, kami belajar dari dulu, kami ngandelin Tuhan aja. Ngandelin Tuhan, dia akan melakukan perkara yang besar. Bahkan sampai akhirnya pemerintah membantu kita pun, saya percaya itu kerja Tuhan, Iya. bukan kerjanya saya. Mhm. Oh, saya Sampai kenal dengan si bupatinya Anu. lewat ya, Iya, Pastor ya. saya kenal dengan si ini, saya tahu dengan si ini. No, Iya. no, bukan kayak gitu. Mhm. Di situ Tuhan mau ngajarin bahwa ini Tuhan loh yang kerja. Iya. Makanya saya sampai sekarang pun saya selalu bilang sama orang-orang, saya selalu bilang sama jemaat, kalau nggak Tuhan ini nggak ada yang bisa. Setiap kali saya masuk gereja, saya kadang nangis. Saya bilang Tuhan, ini kalau nggak kamu nggak bisa loh Tuhan. Mhm. Ini kalau nggak kamu tuh nggak ada kayak gini tuh nggak ada. Sampai Mhm. akhirnya ya eh, pejabat itu bilang, ya bagus seperti itu. Saya juga senang kalau seperti itu gitu. Terus saya iseng, berarti tahun depan ada bantuan lagi? Ya mungkin ada. Saya bersyukur. Oh ya, ya itu kerja Tuhan. Saya nggak Iya. bisa ini. Saya ngerti bahwa itu kerja Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa kita, saya dulu ada satu ayat, 1 Mhm. Tesalonika 5 ayat berapa saya lupa. Kalau Tuhan sudah panggil kita, Dia juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Yes. Saya Betul. percaya kalau Tuhan panggil hidup saya menggembalakan sebuah gereja, saya percaya Tuhan yang cukupkan semuanya. Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kegagahan saya, tapi tetap saya harus bekerja. Bekerja dalam arti saya harus melakukan bagian saya. Iya. Saya harus melayani dengan benar, saya harus melayani dengan sungguh-sungguh, saya harus melayani dengan maksimal gitu. Sehingga ya Tuhan kerjakan banyak hal. Dan itu menjadi apalagi kembali lagi ingatan yang baik buat saya. Begitu saya lihat, saya ingat lagi, oh iya ya, Tuhan Mhm. lakukan yang baik loh dalam saya loh. Oh iya ya, Tuhan kerjakan yang baik loh dalam saya. Makanya saya maju terus, saya maju terus, saya maju terus, saya maju terus.
saya selalu ingatkan pada jemaat gitu, ayo ingat kebaikan Tuhan tuh. Kalau misalnya kamu merasakan kebaikan dulu bertahun-tahun yang lalu, sudah jangan terlalu dibanggakan. Harusnya tuh kemarin kamu juga merasain kebaikan Tuhan. Harusnya ini. Dan kamu mesti bangga kalau Tuhan lakukan yang baik. Gitu. Jadi ingatan baik itu bukan cuma yang dulu-dulu. Nah, kalau dulu-dulu ya sudahlah biarin aja lah. Ya kan? Alkitab berkata selalu baru setiap hari. Nah, Yes. gitu. Nah, makanya ingatan yang baik itu perlu banget teman-teman Good News Family semuanya. Kalau kalian punya ingatan yang baik kepada Tuhan, saya percayalah hampir setiap hari Tuhan pasti berikan ingatan yang baik. Tuhan berikan nafas, hal-hal yang kecil aja yang sepele. Misalnya saya kemarin punya teman, oh saya bersyukur, nyaris saja saya jatuh, tiba-tiba saya nggak jatuh. Nah itu kan ingatan baik, Tuhan tolong. Tapi kalau orang dunia selalu bilang, wah kebetulan itu kebetulan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya cara pandang kita rubah, itu bukan kebetulan loh. Itu Tuhan yang kerja dalam hidup kita. Itu Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Dan kita akan bilang, oh iya ya, Tuhan kemarin tolong saya loh. Hari ini dia tolong saya. Besok juga dia akan tolong saya. Nah Yes. makanya kita akan selalu terus maju tuh kalau kayak gitu. Sampai sekarang juga gereja kami juga, ya puji Tuhan berdiri dengan segala sesuatu yang ada. Masih belum ada listrik, belum ada. Jadi kalau ke sini kami pakai genset. Jadi perjalanan juga lumayan juga. Kalau misalnya musuh kami itu hujan. Jadi kalau Mhm. kami mau ke gereja kami itu, kalau misalnya hujan, itu cuma mobil double garden yang bisa lewat. Jadi kami parkir di tempat yang agak jauh, kami parkir mobil, motor di situ. Akhirnya kami masuk pakai pickup. Wah, jadi dengan jemaat gitu naik pickup dilangsir kalau orang Semarang bilang itu ya. Bolak balik. Tapi itu jadi ingatan baik buat kita. Saya selalu bilang, bahkan teman-teman juga bilang, one day kalau jalan kita ini di aspal, kita akan kangen dengan naik pickup Iya. sama-sama, melalui ini banyak hal. Saudara mungkin bisa buka nanti di JKI Borneo Shalom. Di situ saudara Nah, off road. Jadi kalau kami jalan ke gereja itu, kadang ada mobil yang keren. amblas, kadang mobil kami harus ditarik sama alat berat, gitu. Kadang kita harus jalan kaki. Bahkan pada saat pembukaan waktu itu saya ingat sekali. Jadi Mhm. waktu itu pembukaan gereja, eh, itu Ibu Tina datang, Ibu Tina Astari. Nah, Mhm. Pendeta Tina Astari datang gitu. Jadi waktu itu kita mengadakan pasar murah, Mhm. pasar murah. Kayak kita hari Minggu acara, hari Sabtu kita sudah siapkan semuanya. Mhm. Tapi jam 10 malam itu hujan deras. Hujan deras sekali. Jadi ada banyak truk, ada satu truk punya Mhm. Ibu Tina itu akhirnya mandek di situ. Karena apa? Nggak bisa jalan. Karena jalannya amblas. Terus saya bilang, Tuhan, ini besok nih kami mau acara loh Tuhan. Ini undangan sudah disebar. Tapi hujan deras nih gimana Tuhan? Kami pulang waktu itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Karena apa? Karena keluarnya susah. Jadi mobil ada yang ditinggal, ada yang jalan kaki, ada yang pokoknya gimana caranya berusaha untuk gitu. Tapi di situ ya saya lihat bahwa Tuhan tetap tolong itu dengan segala macam kesusahan, dengan segala macam yang ada gitu. Jadi waktu itu saya sempat nangis dengan Tuhan. Tuhan, ini tuh kita mau ada acara nih besok. Tapi kenapa hari ini hujan deras? Gimana bisa dilalui jalan besok itu? Gimana bisa dijalani? Terus ada seorang teman ngobrol sama saya, kenapa kamu kayak gitu gitu? Saya bilang, lu saya ini sudah ngelakuin yang terbaik bro. Tapi kenapa hujan? Terus dia cuma bilang gini, terus kalau hujan kamu mau apa? Kamu mau marah-marah? Kamu mau nggak bersyukur? Terus kamu mau melakukan mujizat apa? Ya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada bersyukur aja. Tuhan pasti tolong. Dan di situ saya lihat, oh iya iya, diingatkan kembali bahwa ya Tuhan pasti tolong gitu. Tuhan pasti tolong. Ya betul. Besok paginya cerah, panas, cuaca panas sekali gitu. Saya hubungi teman-teman segala macamnya. Saya bilang, oh acara kami diundur ya. Kasih kami waktu 2 jam. Jadi 2 jam itu lumayan mengeringkan jalan sehingga jalan bisa dilewati kembali. Dan ya puji Tuhan acara berlangsung dengan lancar, acara juga berlangsung dengan baik dan Tuhan berkati gitu. Tapi ya di situ yang ngalami pada saat sepertinya gimana nih Tuhan? Kok pertolongan Tuhan nggak ada, ini nggak ada gitu. Tapi begitu ujungnya, ya ternyata Tuhan tetap tolong tuh. Gitu. Jadi ingatan baik itu penting sekali, Mhm. teman-teman.
Good News Family itu penting sekali. Karena ya dengan ingatan baik itu kita bisa maju. Dengan ingatan baik itu kita bisa apa ya, terus majulah, nggak berhenti. Gitu. Makanya ingatan baik ini, acara ini juga jangan pernah berhenti loh ya. Eh, yes. Amin, amin. Makanya butuh apa namanya narasumber orang-orang yang seperti Pastor Yoga ini banyak sekali ngalamin Tuhan dan kebaikannya sehingga nggak akan pernah stop. Yang biasanya ditakutin orang-orang tuh untuk memulai sesuatu yang dikandung hatinya atau Iya, iya. ditipan ya. Itu biasanya susah banget. Kayak mau mulai sesuatu saya bayangin aja agak bingung gitu ya. Pastor berani banget nih mulai. Awalnya juga pastor kayak yang ngetawainnya tuh untung nggak kayak Zekaria ya pastor ya. Zekaria bisu tuh. Dia pasti nggak ketawanya ini apa lagi cuman gitu doang seenteng itu. Tapi ternyata emang harus dimulai dan berani ya pastor ya. Iya. Itu hal yang nggak mudah sih untuk memulai sesuatu yang sangat nggak mungkin ini kayak gini gitu kan. Tapi apa Hmm. yang kita ucapkan itu yang mesti kita hati-hati ya. Ketika kita mulai bersama dengan Tuhan, terus aja jalan. Seberapapun adanya, jalan terus ya. Ya Iya. maksudnya, kayak minyaknya Janda Sarfat juga gitu. Berhenti nuang, tempatnya nggak ada, berhenti dia. Berhenti Gitu. dia, betul. Nah, makanya kenapa kita perlu apa ya, ada relationship dengan Tuhan itu seperti itu. Supaya apa? Supaya ya kita akan terus berjalan gitu loh. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, ya itu tadi balik lagi. Kenapa kok saya ngerasa bahwa kenapa saya bisa terus jalan gitu loh. Itu karena bukan kekuatan saya, enggak. Tapi karena pada saat di titik lemah saya ingat ingatan baik itu. Ya, Tiba-tiba ingat, oh iya ya, Tuhan sudah lakukan baik kok. Ya udah jalan aja gitu loh. Ya udah jalan aja gitu. Jadi ingatan baik itu penting sekali loh. Good News Family penting sekali untuk bisa melihat bahwa oh ya ada yang baik loh yang Tuhan sudah kerjakan dan dia juga nggak akan berhenti sampai di situ. Dan saya percaya pada saat saya memulai segala sesuatunya ya pasti Tuhan akan kerjakan segala sesuatunya. ya, Bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kepandaian saya. Kalau saya lihat dari masa lalu saya lihat dari apa ya keterpurukan saya dulu, saya tahu bahwa oh ya ini justru saya bersyukur loh. Dulu hidup saya berantakan itu ya, karena apa? Karena sampai sekarang saya bisa bilang ini bukan karena kepintaran saya, bukan karena kejagoan saya, enggak, tapi karena Tuhan. Kalau dulu saya pintar, saya mungkin akan bilang, oh saya kan pintar, saya kan jago, saya kan jago ini. Tapi kan saya ngerti, enggak juga, jago juga enggak, pintar juga enggak deh. Justru saya bersyukurnya di situ, ya. gitu. Nah, makanya buat kita semua nih, Good News Family juga bersyukur kalau hari-hari ini kita ngalami banyak hal. Bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup kita. Tapi terus percaya bahwa sebenarnya itu yang lakuin Tuhan. Itu yang lakuin. Yes, Benar. betul. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat waktu itu ada acara rohani di tempat kami ini. Jadi waktu itu ada Amos yang main drum itu Oh, datang, yes. kita Ya. ngobrol-ngobrol banyak hal. Terus saya diundang kemarin Amos ini ya GMB apa ya reunion reunion gitu Ah, loh ada sekarang di gitu. Semarang tuh. Heeh. Nah, di TW, situ TW, ya, TW. Trevor Super itu. Ya, nah itu kan ada Sydney nyanyi lagu apa ya? Bila ku buka Ya, mataku. Nah itu di situ saya ingat sekali bahwa iya Tuhan loh. Kalau Tuhan lakukan perkara besar sekarang ini bukan karena saya, tapi ya karena Tuhan mau. Gitu. Jadi buat teman-teman Good News FM semuanya, tenang aja. Pokoknya kalau kita sedang menjalani apapun juga jalan aja. Apalagi yes. kalau kita tahu bahwa ini yang Tuhan mau. Nah, Ya, itu sangat luar biasa. Jalan aja. Kita ya. melayani, kita di sekolah, kita bekerja, kita dimanapun juga. Sertakan Tuhan. Dan biarkan Tuhan berikan ingatan baik itu sehingga apa? Sehingga kita akan ingat, iya ya Tuhan. Ini karena Tuhan loh. Ini karena Tuhan loh. Ini karena Tuhan loh. Nah, kita akan terus maju tuh seperti itu. Itu ini. Oke, baik. Aduh, ini nggak kerasa kalau ngobrol ya. Satu penyiar, memang masih penyiar nih, Pastor Yoga sampai sekarang masih ya, masih dipercaya Tuhan untuk Masih apa masih sekarang penyiar. ini saya juga apa ya dipercayakan untuk apa ya mengelola radio pemerintah di Murong Raya Baik. ini. Jadi ya masih aja siaran. Ini sekarang ada di radio juga. Eh, Di studio radio juga. kapan-kapan kita bikin program ya, Pastor ya, Iya bareng. dong. Boleh dong. Gitu. Ya, bayangin tandem sama idola. Sama Pak Rey nanti ya. Iya Ngobrol. sama Ray juga kita.
Oke, well, banyak sekali yang diceritakan Pastor Gaya, tapi hal yang saya tangkap ada 3 poin ya, ketulusan, kemudian hati, ya Tuhan akan berikan compassion, terus hidup yang tidak untuk orang lain di dalam Tuhan itu bukan kehidupan, terus yang berikutnya berani memulai, apalagi kalau itu dari Tuhan. Pastor, pesan semangat dan closing statement buat Good News Family semua yang bersama dengan kita. Kita percaya ada banyak yang ngalamin hal serupa, tidak sama, tetapi struggle yang kita alami sama. Pastor Yoga mungkin bisa berikan semangat. Oke, buat Good News Family, kalau di gereja kami tahun ini tema kami adalah Your Presence is Enough, gitu. Jadi pada saat kita ada di dalam Tuhan, percaya itu cukup. Hmm. Kalau kita bilang bahwa, oh aku kan nggak terlalu pintar, kalau di dalam Tuhan kamu bisa jadi pintar. Aku kan Amin. nggak terlalu kuat, kalau di dalam Tuhan kamu bisa jadi kuat. Loh, aku kan nggak bisa ini, kalau di dalam Tuhan kamu bisa. Karena apa? Karena Dia yang kuatkan, karena Dia yang bekerja, karena Dia yang melakukan buat siapa? Buat kita. Jadi buat Good News Family, tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Percaya, apapun yang menjadi kekurangan dalam hidup kita, pada saat kita di hadiratnya, semuanya akan jadi cukup. Gitu. Terima kasih Oke. Tuhan berkati atas Yeah. waktunya. Iya, baik. Soalnya itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan yang luar biasa, Tuhan. Apa namanya? Teknologinya nggak ngeganggu, biasanya suka putus-putus ya, tapi puji Tuhan melancarkan. So, finally saya Indi dan juga Saya Yoga. Genis FM, bisa lagi for you at 94.9 Genis FM, Genis for the family. God bless. Pastor, thank you. Thank